Assalamualaikum guys. Pada malam hari ini kita mau belajar aja gitu untuk pengantar proses stokastik. Nah, di kelar ini kita nggak membahas soal-soal UTS ya. Sebenarnya pengen sih bahas soal-soal UTS, akan tetapi nanti sebelumnya suaranya jelas nggak, cuy? Jelas. Jelas Bang. Oke. Sebenarnya pengen gitu bahas-bahas soal UTS dari sekarang, tapi nanti itu ada programnya tersendiri gitu. Jadi di sini kita bahas soal eh, udah ada beberapa soal gitu dan soal-soalnya itu mencakup reviewan dari materi 2 ya, pertemuan 2 sampai ke 5. Di sini aku ngambil kuis karena kuis stokastik kita kemarin udah dibahas di kelas sama Bu Tiana kan. Nah, aku ngambil dari tahun lalu, tahun 2000, angkatan 2018 gitu. Nanti kita membahas soal ini dan juga nanti ada beberapa soal. Nih ada soalnya, ini ada soal satu ya. Terus ada satu soal lagi gitu. Ini berhubungan dengan rantai Markov atau pertemuan ke-5 kemarin. Nah, untuk itu kita langsung aja mulai untuk membahas soal kuis ini terlebih dahulu. Sebelumnya untuk materi satu ini kemarin cuma review ya, dan aku lihat juga di soal UTS nggak ada yang berkaitan sama ini. Ini cuma sebagai pengantar aja yang di modul satu ini di teori peluang gitu. Karena kita juga nantinya setelah UTS melibatkan apa namanya yang yang kontinu gitu kan. Kalau yang dua ini, pertemuan 2 sampai pertemuan 5, kita masih membahas proses stokastik yang diskrit itu karena waktunya yang tercacah. Nah, ini yang diskrit. Nah, setelah UTS nanti kalau nggak salah, kalau dilihat dari materinya sih, di modulnya memang nanti setelah UTS kita membahasnya yang kontinu gitu. Nah, untuk di modul 2 ini kemarin, tujuannya ya membuat tujuan akhirnya gitu bisa membuat matrik peluang transisi dari sebuah permasalahan gitu. Nah, nanti juga kita bahas di kuis juga ada soalnya gimana. Untuk pertemuan ketiga ini apa nanti ada memaknai matrik peluang transisi intinya gitu. Nah, ada tiga inilah gitu. Ya sebenarnya stokastik ini banyak yang bisa ya, cuy, teman-teman, apa namanya, enak gitu materinya sebenarnya. Nah, jadi kita belajar bareng aja, nanti kalau misal aku selip-selip diingatkan aja, atau nanti mau ada yang ada tipe soal gitu ya, ada yang mau bahas soal, ada yang punya soal bagus, bisa silahkan share aja gitu. Nanti aku eh, kalian langsung share screen aja gitu. Kalau misal nanti udah selesai kita apa nih namanya membahas soal-soal yang mau kita bahas gitu. Nah, untuk di apa itu yang modul 3 modul 4, eh, intinya di modul 4 ini ya klarifikasi step gitu. Ada banyak macamnya, dan di pertemuan 5 ini ada menentukan distribusi dari limit, terus ada okupansi tim, terus ada analisa kelakuan RM reduksi. Nah, ini juga nanti bakal kita bahas di soal-soalnya. Aku udah siapin ya soal-soal yang berkaitan dengan itu gitu. Dan ini juga ini modul 4, ini modul 5 ya. Modul 5 atau pertemuan kemarin, pertemuan 5. Langsung aja kita ke kuis aja ya, karena kuis ini melibatkan modul 1 sampai modul 4 gitu. Langsung aja kita bahas soal kuisnya. Kuis tahun lalu ya, karena kuis tahun yang tempat kita udah dibahas kan di Bu Yana. Oke. Nah, pertama, bentar. Ini angkanya agak buram ya, tapi walaupun angkanya buram, sebenarnya kita tetap bisa ngeceknya ya lewat apa namanya nanti peluang transisinya gitu. Kalau misalkan angkanya itu berapa, karena kalau peluang matrik transisi kan jumlahnya itu sama dengan satu kan, jumlah barisnya gitu. Jadi walaupun ini angkanya agak ini ya, agak suram gitu, kayak
apa ya, ini agak suram kan, angkanya ini. Hmm, ini yang pasti ini 0,2, ini 0, nggak tahu ya ini berapa, 0, ini 0,2. Eh, Nanti kita ceknya lewat matriknya gitu, matrik peluang transisi. Nah, dari situ kita masuk dulu ke nomor satu. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan berpatokan pada diagram peluang state di bawah ya. Misalkan kondisi ya namanya basi lah ya. Misalkan Budi adalah ceria. Misalkan kondisi Budi adalah ceria, biasa dan merenung gitu. Jika hari ini Budi sedang ceria, maka besok Budi akan ceria, biasa, merenung dengan peluang berterus sebesar. Nah, itu yang ditanya ya. Ada dia hari ini dia ceria, terus peluang dari CBR-nya berapa, terus pada hari ini dia apa namanya sedang biasa, terus peluang CBR-nya juga berturut-turut juga ditanya berapa, terus juga pada hari ini dia sedang merenung, maka ditanya juga peluang dia akan CBR dengan peluang berturut itu berapa gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut kita bisa buat enaknya kita buat matrik ininya dulu ya, matrik apa peluang transisinya dulu gitu. Enaknya gitu. Enggak pun ya sebenarnya, tapi enaknya gitu sih. Sebenarnya bisa sih kita berpatokan sama ini gitu. Dengan cara ketika kita kita pakai ini dulu aja deh, pakai matriks stokastiknya dulu biar mudah. Di sini ada nol. Ini kita basing ya, mau memaknai satu itu sebagai apa-apa sebenarnya basing gitu. Dan kita juga nanti bisa, yang penting kita konsisten sampai bawah gitu. Tapi yang di sini kita nurut di soal aja. Kita nol itu dia sebagai ceria yang pertama, terus satu itu biasa, dua itu merenung. Atau ini C, ini B, ini R. Sebenarnya bisa dibalik-balik sih, sama aja nanti. Matrik peluang transisinya juga sama aja. Kalau misal 0 ini sebagai merenung gitu dibalik sama aja. Nah, terus kita apa namanya buat matrik peluang transisinya. Kan kalau matrik peluang transisi itu di sini itu ada satu ini berapa 3 kali 3 ya berarti. Di sini dia ada 0, 1 ini kondisi awal ya, 0, 1, 2 ini awal. Nah, ini yang di sini sebagai besok gitu ya, atau eh, ini sebagai atau awal itu hari ini atau hari ini. Ini sebagai besok. Nah, di sini ada 0, 1, 2. Nah, jika dia hari ini 0 ya, hari ini ceria, maka peluang besok dia apa namanya ceria itu berapa? Berarti 0 ke 0. 0 ke 0 itu berarti ya ini ya 0,3 gitu. 0,3. 0,3. Bentar-bentar. Tulisan gue jelek masih 0,3. Nah, terus kalau misal hari ini dia eh, hari ini dia ceria, hari ini dia ceria, peluang besok dia ceria lagi kan 0,3. Nah, terus kita berlanjut lagi. Ini maknanya ya. eh, Peluang apa namanya? Jika dia hari ini dia ceria, maka besok dia akan satu itu apa? Biasa itu berapa? Ini 0,3 juga ya. Nah, ini 0,3 kan ini kelihatannya memang 0,3 ya. Ini masih bisa terbaca sih kalau ini. Ini 0,3. Dia 0,3 juga. Nah, hari ini dia ceria, maka besok dia akan merenung itu peluangnya sebesar berapa? Berarti dari 0 ke 2 ya. Dari 0 ke berapa ini? Kedua ya. 0,4. Berarti Bener Jul. oke, 0,4 pas berarti kan. Nah, ini kalau dijumlahkan kan barisnya itu satu gitu. Nah, kita bisa ngeceknya dari situ sih sebenarnya kalau misalnya ini angkanya agak buram gitu. Nah, terus jika dia hari ini satu itu dia biasa, maka peluang besok dia apa namanya? Merenung, merenung lagi, ceria, biasa, ceria, berarti 0,2 ya. 1 ke 0, 1 ke 0, 0,2, 1 ke 1 langsung aja lah ya.
Kalau memaknainya udah bisa lah, tinggal baca hari ini dan besok gitu. Terus ini satu ke satu dia ini belum tahu ya, agak buram. Kita tinggal dulu aja cari yang mudah. Satu ke dua itu 0,3, berarti di sini 0,5. Ya, berarti ini 0,5 ya yang buram ini. Gitu. Nah, ini kan sama dengan satu. Nah, terus 2 ke 0 itu 0,5. Ini masih bisa kebaca ya. 2 ke 0 kok 2,5 sih? Sorry, sorry. 2 ke 0, ya 0,5 deh, bener. 0,5, terus 2 ke 1 itu nggak ada, ya kita tulis 0 berarti. Terus 2 ke 2 dia 0,5. Nah, ini juga sama dengan satu. Nah, inilah matrik peluang transisinya. Berarti untuk melengkapi ini tadi ya apa? Untuk melengkapi peluang ini ya udah, kita kan udah bisa bacanya dari sini. Berarti aku tulis di mana ya? Hmm, tulis di sini aja deh. Jika hari ini Budi sedang ceria, 0 ya berarti, maka besok Budi akan ceria, B ceria biasa dan merenung ini dengan peluang berturut-turut ya, ini baris pertama ini. Berarti di sini eh, ya 0,3, terus 0,3 dan 0,4 gitu. Nah, terus yang di sini lanjut ya, lanjut ke baris kedua. Jika hari ini Budi sedang biasa, berarti di satu, maka besok ini Budi akan ceria biasa dan merenung dengan peluang berturut-turut ya baris dua berarti 0,2, 0,5 dan 0,3 ya. Nah, terus lanjut ke baris ketiga kan. Terus karena di sini juga ditanyanya dia sedang merenung. Merenung itu kan dua kan. Maka besok Budi akan ceria biasa dan merenung dengan peluang berturut-turut sebesar ya berarti 0,5, 0 dan 0,5. Nah, gitu aja sih untuk nomor satu. Ini ya. Ini masih mudah kayaknya. Ini semua bisa lah. Kalau kita nggak melihat dari matrik peluang transisinya, tinggal dari sini aja sih. Dia dia kan pertanyaan tadi pertama dia apa ini ceria, berarti dia akan tinggal dilihat dari jalannya aja gitu. Di 0 ini akan ke 0, ini akan ke 0 sendiri 0,3, terus 0 akan ke 1 itu 0,3, 0 akan ke 4 0 akan ke 2 itu 0,4 gitu aja sih, tinggal ngelihat jalannya aja. Tapi kalau lebih enaknya dibuat matriknya dulu biar kita bisa paham sih juga gitu. Gimana cuy? Ada yang rese? Jun, Heeh, mau nanya, heeh. itu dari satu ke dua itu panahnya eh, itu sekali doang emang boleh ya? ah Satu ke Kayak agak, dua. ya jadinya kan Mm-mm, satu ke dua doang, nggak ada dua ke satu lagi. Itu mm-mm. boleh ya kalau di Boleh, pulau gitu? boleh, boleh, Bin. Boleh. Nah, ini berhubung kita dari awal dikasih diagram ruang setnya begini, ya ini nggak apa-apa, nanti dia kan eh, boleh-boleh aja gitu. Ini kan hanya menyatakan sebuah keadaan gitu. Gitu, Bin. Boleh. Oke, Jo, makasih banyak. Oke. Nah, eh, nomor satu udah ya. Kita lanjut ke nomor dua. Nomor dua, terus tentukan variabel stokastik. Nah, menggunakan inisial nama sendiri dan ruang state. Nah, yang nomor tiga, tentukan matrik stokastik satu langkah. Nomor tiga ini udah kita kerjakan sebenarnya ya. Ini matrik P, kita tambahkan matrik P. Nah, nomor dua, untuk nomor dua sendiri itu ya pertama kita nyari variabel stokastiknya. Variabel stokastik. Ini mirip sih ya kayak yang kondisi Gary itu sebenarnya. Udah pada apa bisa sih, pasti pasti sih. Tapi nggak apa-apa, kita ulang-ulang aja biar ini variabel stokastiknya. Nah, kita pilih kan, kita tadi pilih Budi ya namanya. Nah, kita ya udah berarti kita misalkan BN aja. Nah, ini merupakan
merupakan peubah acak yang menyatakan kondisi Budi pada hari ya, berarti pada hari ke n. Nah gitu. Nah ini variabel stokastiknya. Nah terus dan ruang state sebenarnya karena ini yang ditanya dua, tapi bagusnya kita tulis semuanya sih, dari mulai apa ruang parameternya juga. Ini ruang parameter. Nah, berarti ruang parameternya itu eh, ya ruang parameter kan menyatakan himpunan kan, sebuah himpunan gitu. N itu bilangan anggota bilangan asli dengan N itu anggotanya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, terus menyatakan hari ya. Ini menyatakan N kecil itu menyatakan hari ke 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu untuk ruang parameternya. Terus untuk eh, proses stokastiknya juga ada ya. Ya, proses stokastik. Proses stokastiknya berarti kita kan tadi kita simbolkan B, berarti B itu akan sama dengan Bn di mana N itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, terus kita lanjut lagi ke ruang parameternya, ruang state-nya. Ruang state. Nah, ruang state ini uh, ya ruang state berarti kita simbolkan S, berarti ada 0, 1, 2 karena diagram state-nya juga tadi ada 0, 1, 2 menyatakan kondisi Budi. Begini. Nah, itu untuk nomor 2 ya, ditambahin lagi sih sebenarnya. Ya, biar dengan 0 itu sebagai ceria atau R, terus 1 itu sebagai dia saat biasa, terus 2 itu merenung atau R. Nah, gini. Nah, itu untuk nomor 2. Nah, ya. Terus ada lagi sih ya, B disebut proses stokastik. Ini biar lengkap ya, biar apa namanya? Biar nilainya plus-plus gitu. B disebut sebagai proses stokastik dengan waktu diskrit. Ya, karena hari itu kan tercacah dengan waktu diskrit karena n tercacah. Sebenarnya nyebutin variabel stokastik sama ruang setnya ini udah bener sih gitu, nggak perlu semuanya, tapi ya paling ya lebih baiknya semuanya lah, kan kita juga tinggal nulis-nulis doang gitu. Itu ya, ini untuk nomor 2. Nah terus untuk nomor 3 ya ini ya, matrik peluang transisinya, atau kalau kita tulis lagi nomor 3 nah satu langkah, berarti matrik P nya itu akan sama dengan di sini tadi 0,3, 0,3, 0,4. Berarti di sini 0,3, atau kalau mau dibuat ini nggak apa sih, pecahan 0,3/10 gitu ya. Tapi 0, desimal aja lah, 0,3, 0,3, 0,4, terus di sini 0,2, 0,5, berarti di sini 0,3, 0,5, 0, 0,5. Nah,
gini. Nah, tadi di sini dikasih lagi, di sini dia 0 1 2, di sini 0 1 2. Nah, ini tuh menyatakan hari ini ya. Nah, di sini menyatakan besok. Nah, ini kan dia satu langkah. Dia berpindah dari 0 ke 1, dari n0 ke n sama dengan 1. Hari ke 0 gitu. Hari ke 0 ke hari ke 1 gitu. Karena udah ada maknanya gitu. Ini peluang transisi satu langkah. Kalau misal dua langkah, kalau p kuadrat itu nanti dia berarti itu udah hari ketiga ya, atau lusa gitu. Gitu. Ya di sini juga ada sih soalnya. Nah, terus kita lanjut ke soal ketiga, keempat ya. Terus ya, keempat eh pasti pada bisa sih. Aku sebenarnya cuma nulis doang. Udah kalian pun bisa lah. Enggak, udah pada bisa sih. Nah, terus ini poinnya cukup gede. Ini modul ini ya, kita kayak nge-review lagi modul 4 ini. Modul 4 ya. Nah, di sini ada state terhubung. State terhubung ini makna lain dari terakses ya. Nah, terus ya udah kita jawab ya. Terus di sini yang A, state terhubung. Kita copy lagi ininya ke sini. Ini ini aku aja yang ngomong lah biar cepat ya cuy. Saya yakin pada bisa sih. Ntar ya. Pasti kalau ada yang mau nyoba sih bisa, tapi biar cepat aja. Nah, terus di sini kan tadi state terhubung ya. Berarti state terhubung itu ya yang dia apa namanya? Ya yang ada panahnya lah ya. Berarti semua terhubung kan. Berarti dia 0 dari 0 ya, 0 ke 1 ya dia terhubung. Terus dari 0 ke 2 juga dia terhubung. Dari ya kan? Heeh. Dari I ke I nggak bisa ya kalau terhubung atau terakses. Karena di materi nggak ada dia mintakan dia terhubung oleh dirinya sendiri. Nah, terus itu untuk yang I ke I apa ke 0 ya. Dan 0 terus satu itu dia terhubung ke 0 juga, terus satu itu juga dia terhubung ke 2 ya kan. Dah, yang kedua juga 2 itu terhubung ke 0, 2 itu terhubung ke 1. Nah, untuk yang B berkomunikasi ada dua arah ya. Berarti dia ada dari 0 ke 1 dia berkomunikasi, dari 0 ke 2 dia juga berkomunikasi ya kan. Nah, terus tapi satu ke 2 dia nggak berkomunikasi ya. Nah, terus dia dari 0 ke dirinya sendiri dia berkomunikasi. Nah, kalau yang berkomunikasi kan boleh kan dari I ke I itu juga wajib kita tulis sih. Nah, terus dari 2 ke 2 juga 2 kan 0 lagi. 2 ke 2 ya. Terus dari 1 ke 1. Nah, ini. Nah, itu yang berkomunikasi. Nah, terus stat penyerap. Nah, untuk setiap penyerap itu maknanya kan kalau stat penyerap eh stat penyerap. Nah, stat penyerap itu stat dari langkah I ke I di mana peluangnya itu sama dengan satu kan. Nah, di sini nggak ada. Di sini 0, di sini 0,5, di sini 0,5, di sini 0,3. Ini 0,3, ini 0,5. Nggak ada kan? Berarti tidak ada. Nah, karena dia yang nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang misal dia di sini satu, di sini dia muternya satu gitu. Dia nggak ada. Nggak ada. Nah, terus yang selanjutnya yang D. Yang D itu ada berapa kelas, di mana
definisi dari kelas kan eh, kelas state ya. Dia tuh semua state-nya itu state yang saling berkomunikasi gitu kan. State yang komunikasi di mana apa ya antara state-nya itu harus berkomunikasi kelas. Nah, kalau misal ada yang nggak berkomunikasi, berarti itu udah masuk kelas lain kayak ini contohnya. Ya kalau kita lihat dari gambarnya sih sebenarnya ya ini ya yang kelas. Jadi kan saling berkomunikasi satu kelas. Nah, ini juga saling berkomunikasi. Dia ada dua kelas gitu. Nah, berarti kelasnya ada dua kelas ya, nol sama satu yang pertama, nol sama satu. Terus kelas yang kedua ada nol sama dua. Kelas satu sama 2 nggak ada. Karena dia yang satu sama 2 ini dia nggak berkomunikasi. Satu nol nol dua, sorry sorry, nol dua, nol dua. Nah, gini ya. Salah nulis tadi. Ada dua kelas. Nah, terus yang selanjutnya RMD irreducible atau tidak. Nah, untuk yang D, untuk yang apa kok D sih? Yang E. Untuk yang E, dia RMD irreducible atau tidak. Nah, dia tidak irreducible ya karena terdapat RMD tidak saling berkomunikasi yaitu di state di state 0 di state 0. Bentar bentar, gimana kalau menurut kalian ini cuy? RMD irreducible atau tidak? Tidak sih, karena terdapat RMD tidak saling berkomunikasi yaitu uh, state satu ke 2 ya. Kan kan kalau misal dia gimana kalau kita buka lagi materinya, coba RMD yang irreducible atau tidak. Nah kan, kalau maknanya dari irreducible itu, bentar aku buka dulu ya. Nah, setiap state dalam RMD saling berkomunikasi kan. Nah, ini tuh semua state-nya di sini kita bicaranya semua state ya. Semua state-nya tuh nggak apa namanya di sini dia tuh ada yang nggak berkomunikasi gitu. Kalau yang irreducible itu kan semua state-nya saling berkomunikasi nih. Setiap state dalam RMD artinya dalam semua apa namanya ini apa namanya diagram diagram state ini, semua dalam diagram state yang diberikan ya kan. Diagram ruang state ya, diagram ruang state yang diberikan ini dia berkomunikasi semuanya gitu. Dia tuh nah di sini kan tapi ada satu yang nggak berkomunikasi. Kalau ada satu yang nggak berkomunikasi pun itu dia tidak terbantah ya, jadi dia tidak irreducible, tidak irreducible ya. Kar- karena aku nulis irreducible-nya benar nggak sih? Yang irreducible, R-nya yang double. Karena ya, karena terdapat terdapat hmm, step dalam RMD atau ya ini diagram ruang state ya, tidak saling berkomunikasi, yaitu state satu, kok satu enggak dua, state satu dan state
2. Nah, itu alasannya. Nah, terus untuk yang nomor 4 udah selesai. Nah, kita lanjut ke kalau misal ada tambahan pertanyaan ya. Misalkan dia set recurrent, karena ini sekalian membahas modul 4, ada tambahan F, dia apakah setiap eh, state recurrent atau transient. Atau transient gini ya. Nah, ini jawabannya semua kalau kita apa namanya, kita copy dulu sebentar. Nah, untuk yang ini tuh ngeceknya kayak mana ya, ngeceknya tinggal kayak yang di kuis kemarin gitu, di kuis waktu yang kemarin kan cara cara ngeceknya kan, untuk yang P ini kok P sih, kita kemarin pakai P atau pakai apa sih, pakai P ya, bukan pakai F ya, sama di sini untuk state 1, state 0 aja lah dulu. Nah, untuk state 1 untuk P 1 untuk satu langkah, untuk yang satu itu kan lebih dari 0 ya kan. Kenapa lebih dari 0? Ya karena dia bisa untuk yang set 0 ya, lebih dari 0 atau lebih dari 1 sih, lebih dari 0 kan kemarin, lebih dari 0 apa dari 1 sih cuy kemarin ibunya, kalau di slide-nya sih lebih dari 0 nih ya, mana ya, pertemuan ke, nah ini lebih dari 0 ya. Jadi kita pakai ini aja lah. Tapi kemarin waktu jelasin apa gitu itu pakai lebih dari 1. Gimana menurut tanggapan kalian, cuy? Gimana, cuy? Lebih dari 0 apa lebih dari 1? Kemarin waktu di mana ya Bu Triana jelasin lebih dari 1 itu. Tapi di sini dia pakai lebih dari 0. Di sini apa ya? Bentar. Waktu bahas apa ya? Bahas kuis kita kayaknya. Nah, ini. Nah, ini nih gimana nih? Ini lebih dari 1. Ini jadi bahan pertanyaan sih sebenarnya. Ini lebih dari 0 nulisnya. Hmm, kalau di catatan tahun lalu juga pakai lebih dari 0 sih. Gitu. Kita nulisnya lebih dari 0, nanti diperoleh D-nya itu apanya, untuk nilai D0 itu sama dengan 1 atau nilai dari F yang tadi. Kita pakai yang lebih dari 0 aja lah. Nah, satu langkah dia pasti lebih dari 0 kan, karena dia bisa balik ke dirinya sendiri ya kan. Untuk yang dua langkah juga bisa satu satu dua langkah itu juga lebih dari 0, karena dia kalau dua langkah juga bakal bisa balik ke dirinya sendiri. Untuk yang tiga langkah kok 0 sih, kok satu sih, ini 0 0 ya kan, state-nya 0. Untuk tiga langkah juga dia lebih dari 0, dari 0 ke dari 0 ke 2, dari 2 ke 1, kan tiga langkah ya. 0 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 0 bisa juga kan. Nah, bisa sampai seterusnya sampai B00 dalam N langkah itu nanti dia lebih dari 0 kan. Nah, maka dari itu eh, untuk K sama dengan 1, 2 dan seterusnya
itu nilai D-nya atau nilai langkahnya itu nanti sama dengan 1 gitu. Nilai peluangnya itu sama dengan, atau Fn-nya inilah, nilai Fn-nya ini. Fn-nya itu sama dengan 1. Ini sama dengan Fn. F00N. Ini kalau di modul pakai Fn. Nah, terus sehingga state 0 merupakan kok pakai ini sih? Kok pakai ini sih? Bentar. Ini kan untuk yang aperiodik. Gimana sih, cuy? Ya, ini kalau ada pertanyaan lebih lanjut ya untuk yang aperiodik. Tapi untuk yang recurrent atau transient ya kita lihat dari gambarnya aja ya. Eh, Gini aja jawabnya. Nol, state 0 itu recurrent. Karena dalam kurung ya, karena dapat kembali ke state semula. Karena jika dia jalan gitu ya, intinya kemanapun bisa kembali ke nol gitu loh bahasanya, kembali ke state semula. Nah, ya, untuk yang nol, untuk yang satu pun dia recurrent juga, untuk yang dua juga dia recurrent. Nah, ini untuk yang aku barusan jelasin ini untuk pertanyaan yang G. Sorry, sorry, salah. Untuk yang G itu aperiodic kah atau enggak gitu ya? Apakah setiap state-nya periodik ya? Dan ya periodic state gitu ya. Nah, jawabannya ya ini, yang ini aperiodic ya. Kalau dia D-nya sama dengan 1, state 0 ini sama dengan aperiodic state. Nah, nah ini karena alasannya ya ini ya. Ini pakai D aja deh. Nanti sesat. Nah, terus untuk yang satu, yang state satu itu dia juga recurrent ya. Recurrent lagi kan aperiodic state. Karena kenapa? Ya karena sama aja kayak yang di state 0 ya. Dia apa namanya? Dia bisa semua langkahnya bisa gitu. Satu langkah bisa, dua langkah bisa, tiga langkah bisa gitu. Untuk kembali ke nol gitu, ya kan? Misal satu langkah berarti nol ke nol bisa, dua langkah nol ke nol, nol ke nol ke satu, satu ke nol. Nah, misalkan tiga langkah nol ke satu, satu ke nol, dua ke nol bisa, bisa juga, bisa semua kan. Untuk yang dua coba, untuk yang dua karena coba ya, dua ke nol ya, untuk yang set satu dia recurrent, apa recurrent lagi, periodic state ya, karena ini nilai P111 langkah dia lebih dari 0, bisa gitu, intinya bisa jalan gitu. Terus P11 untuk dua langkah dia juga lebih dari 0, P11 tiga langkah juga lebih dari 0, sampai titik P11 dia lebih dari 0. Makanya di situ dia untuk kasam ditulis lagi kayak yang ini tadi, untuk K sama dengan 1, 2 dan seterusnya,
nilai D dari 1 itu sama dengan 1. Nah, terus maka dia aperiodic state. State 1 aperiodic state. Ini kayaknya pertanyaan nomor berapa ya? Bentar. Pertanyaan enggak ding, enggak ada ding. Pertanyaan itu di soal kuisnya. Aku tambahin nanti. Nah, terus untuk yang state 2, coba kita coba state 2 ya. Aku belum nyoba sih sebenarnya. State 2. Nah, untuk yang P22 berarti ya. Untuk satu langkah dia kan bisa ya. Ya kan, ada dia kembali ke dirinya. Copy aja deh. Nah, terus Nah, terus untuk yang dua langkah P22 dua langkah dia kan bisa nggak dari 2 ke 1 dari 2 ke nggak satu nggak bisa ya 2 ke 1 2 ke 0 dari 2 ke 2 dulu 2 ke 0 0 ke 2 bisa ya bisa lebih dari 0 untuk yang tiga langkah dari 2 ke 0 kan 1 dari 0 ke 1 kan 2 dari 1 ke 2 bisa ya lebih dari 0 coba yang 4 langkah kedua-dua 4 langkah itu berarti dari 2 ke 2 sebenarnya terhitung 1 ya dari 2 ke 2 1 dari 2 ke 0 1 berarti 2 dari 0 ke 1 1 3 dari 1 ke 2 bisa 4 bisa juga kelima dia sama aja berarti P22N maka ya untuk K sama dengan dari 1, 2, 3 dan seterusnya nilai D2-nya itu sama dengan 1 maka state 2 merupakan aperiodic state. Nah, ini untuk yang soal tambahan ya. Nah, terus kita lanjut. Kalau mau tanya, monggo tanya aja cuy. Kita belajar bareng aja. Mau tanya dulu Oh, gimana Tri? Aduh, yang coba tuh lihat yang pertama yang terhubung coba. terhubung. Nih. Oh, gimana? Ada yang Iya salah? itu dua dua ke satunya itu enggak terhubung kan ya? Oh iya, oh iya, sorry sorry, salah. Oke, sip, thank you Nah, Tri koreksinya. terus terus sama ini yang apa RMD itu coba lihat. RMD, Tadi RM, apa Jul itunya jawabannya? Tuh di RM, atas. mana sih RMD? Nah itu tuh Nah, kelewat kelewat. Oh bawah ini, di Nah ini. nah, Mm-mm. jadi Nah aku dia, tuh lihat di catatan ya, lihat di catatan kalau nggak salah tuh kalau irreducible tuh dia saling berkomunikasi tapi cuma punya satu kelas gitu. oh, Ya iya, iya tanya aja bener. bener nggak gitu. Oh, satu, gimana tadi Tri? Satu kelas. Ini apa? Dia saling berkomunikasi dan hanya memiliki satu kelas kalau irreducible. Nah, benar, iya benar. Itu pernyataan itu benar ya. Saling berkomunikasi. Nah, ini kasih ini kalau ini kasih ini kalau dia irreducible. Nah, ini dia kalau Ya udah bener deh irreducible. jawabannya. Gitu. Nah, kalau ini dia Nah, ada, begitu ad- tadi yang ini. nah, kalau ini tadi dia kan apa namanya ada dua kelas dan ada kelasnya itu nggak apa namanya nggak berkomunikasi gitu. Nah, ini antara 0 1 1 ke 2 gitu. 0 1 kan satu kelas, tapi dia satu ke duanya nggak berkomunikasi gitu. Dan di sini ada dua kelas
Ya, kalau kita sangkal dari pernyataan ini ada dua kelas dan tidak saling berkomunikasi berarti gitu antara kelasnya itu gitu. Jul, makasih Jul. Udah. Oke, nah terus kita lanjut ya. Oke, tadi salah tulis berarti kalau Jul, mau Heeh. nanya sih Jul. Hah? Ya, mau nanya. Heeh. Itu yang yang recurrent sama transient itu kan eh kalau yang dua itu nggak bisa ke satu kan. Maksudnya kalau dia langsung nggak ngelewatin nol, dua ke satu itu nggak bisa kan. Itu Mm-mm. tetap ditulis recurrent ya. Mm-mm. Karena kalau dari bentar ya. Kita buka slide-nya. Recurrent. Recurrent. Ini pertemuan 4 kan. Nah, set I disebut recurrent apabila jika FI sama dengan 1. Transient itu kurang dari 1. Gini, maksudnya itu kalau dari contoh bentar ya. Nah, ini contohnya nih yang transient ya. eh Misal kan set 1, 2, 3 kan transient. Nah, ini kenapa? Karena dari apa namanya? Dia itu kalau kalau apa? Kalau mau bergerak kemana-mana, dia nggak bisa kembali lagi ke dirinya sendiri gitu. Misal dia dari satu ya, dari satu kita bergerak ke nol. Nah, dari nol dia nggak dari nol dia udah nggak bisa kembali ke satu lagi kan gitu. Jadi udah terkurung ke nol gitu. Dia ini warnanya nggak jelas sih. Itu kalau yang transient ya. Transient jelasinnya pakai itu aja lah ya. Bu Triana juga jelasinnya pakai itu sih sebenarnya. Pakai ilustrasi gambar aja gitu. Maksudnya ya itu tadi ini kan dari misal dari satu ke nol. Dari satu ke nol dia dia nggak terjebak nih. Dia dari satu ke nol nih dia nggak bisa kembali lagi ke nol karena nggak ada step yang menghubungkan gitu. Dia nggak bisa kembali ke nol, makanya dia transient. Nah, kita coba lagi dua. Nah, dua ini ketika kita gerak ketiga, ya kan, gerak ketiga, terus masih bisa kembali ke dua. Tapi kalau dia gerak keempat, nah dia udah terjebak, nggak bisa kembali lagi ke dua. Makanya dua itu juga transient. Nah, terus yang ketiga juga pun gitu, ketika dia gerak misal ke sini deh. Kalau keempat kan jelas dia apa kejebak keempat juga kan, nggak bisa kembali lagi ke tiga. Tiga ini gerak ke dua, habis gerak kedua dia gerak ke satu, ke satu dia gerak ke nol gitu. Nah, dia terjebak di sini. Nah, dia juga transient. Tapi kalau misal dia yang recurrent, yang recurrent itu kan dia yang bisa kemana-mana dan bisa kembali ke dirinya lagi gitu. Bisa jalan-jalan kemanapun, tapi dia tetap bisa kembali, ada jalannya gitu, ada jalan ke rumahnya dia lagi gitu. Ya, Z0 sama 4. Misal dia 0 ya, 0, 0 ke 0. Ya udah, 0 ke 0 dia tetap bulat di sini aja kan. Nggak ada jalan ke satu. Makanya dia nggak bisa main ke satu gitu. Ya berarti dia dia tetap di dirinya sendiri gitu. Nah, itu recurrent. Nah, untuk yang 4 juga, untuk yang 4 juga dia juga recurrent. Karena kenapa? Karena yaitu dia eh itunya satu ya. Apa namanya? eh, Dia juga dia itu nggak punya jalan kemana-mana gitu, dia hanya keempat aja gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan punya kita ini, ya kan, nah ini kalau dia kedua, hubungannya dua sama satu ya. Nah, misal dua nih, dua mau main ke satu, tapi dia kan nggak punya jalan, tapi dia juga bisa lewat nol dulu, bisa lewat satu, baru dia balik lagi ke rumah dia sendiri gitu. Dua tetap bisa gitu, recurrent recurrent dan recurrent gitu gitu. Yang satu pun gitu, yang satu juga dia mau kemanapun dia tetap bisa kembali ke satunya lagi. Misal dia satu mau ke dua, nah dari dua kemana lagi ya, pasti dua ke dua lagi bisa ya, dua ke nol. Nah, nol ke satu kan bisa bisa balik lagi gitu. Ada jalan ketika dia main itu tetap ada jalan buat dia pulang ke rumah gitu sih kalau misal recurrent twin. Oh ya, thank you Jul, paham. Oke.
Nah, gitulah untuk yang recurrent atau transient jelasinnya pakai kayak gitu aja karena dapat kembali ke state semula gitu. Maksudnya aku tadi coba pakai persamaan gitu tapi nggak berhasil. Sebenarnya ada sih persamaan gitu yang kalau di Putriana belum diajarin sih kemarin. Ya itu. Mungkin kita lanjut ya untuk yang ini nomor 5 berarti hmm, tentukan. Nah, ini tinggal perkalian matrik aja tuh. 5 sampai 6 ya. 5 sampai 6 aja. Nah, nah terus di sini sejam ya bahas kuis gitu. Maaf ya kalau lama cuy. Nah, untuk yang nomor 5 ini ya tinggal matriknya dikaliin aja gitu ya. Pasti bisa lah. Kan tadi eh kan tadi matriknya P-nya ini yang ditanya berarti P kuadrat ya. P-nya P kuadrat itu kan sama dengan P dikali P sama dengan matriknya tadi ya catatan. Nah, ini matriknya itu ada 0,3, 0,2, 0,5, 0, 0,5, 0,3, 0,5, 0,3, 0,4. Nah, ini dikali dikuadratin berarti dikaliin ya. Ya ini perkalian matrik biasa lah. 0,4 0 langsung hasilnya aja ya. 0,5 nggak mungkin kalian nggak bisa perkalian matriks 0,5 ini pakai aplikasi pakai Excel juga lebih mudah sih kalau misal boleh kan baris dikali kolom kalau misalnya disuruh dikali kolom gitu. Nah itu hasilnya langsung aja lah hasilnya itu hasilnya 0,35 0,31 ini langsung aja ya 0,4 0,24 0,31 0,15 0,41 0,38 0,45 ini matrik peluang transisi dua langkahnya. Nah terus yang nomor 6 berikan pemaknaan matriks stokastik dua langkah. Nah ini pemaknaannya sekarang ini kan P2 kita tentuin makna semuanya ya. Nah untuk baris pertama baris kedua dan baris ketiga. Nah untuk yang baris pertama itu kan apa untuk baris pertama nah baris pertama itu kan ini ya yang ini. Nah ini maknanya apa berarti jika hari ini Budi hari ini kita 13 Maret ya 2022 Budi sedang ceria. Kenapa dia ceria? Karena ini tadi kan kalau matrik di sini kan ada 0, 1, 2. Di sini ada 0. Nah, aku tulis lagi nanti aja di bawah lah. Aku tulis bentar. Bentar, aku tulis lagi matriknya dulu deh biar enak maknanya. Nah, di sini kan ada P kuadrat sama dengan di sini 0, 1, 2. Di sini hari ini, di sini tuh menyatakan hari ini. Nah, karena di sini tadi menyatakan 0, 1, 2 menyatakan besok, tapi kan ini udah dikalikan 2 berarti jadi lusa gitu. Ini menyatakan lusa karena udah dikali 2 ya, karena udah dikuadratin gitu. Nah, di sini 0,35 0,24
0,41, 0,31, 0,31, 0,38, 0,4, 0,15, 0,45. Nah, ini matriksnya. Ini enggak simetris masih. Nah, gitu. Nah, ini udah ganti lusa ya, bukan hari ini karena udah dikalikan 2 gitu. Nah, berarti untuk baris pertama maknanya adalah jika hari ini tuh 0 ya. Hari ini ya maksudnya di sini di kolom itu menyatakan hari ini gitu. Kalau maksudnya ini sih apa keterangan di kolomnya gitu. Hari ini 13 Maret 2022 Budi sedang ceria, maka lusa atau 15 Maret berarti ya 2022 Budi akan ceria. Nah, ditulis lagi cerianya gitu karena ya ini dari 0 1 2 ditulis semua. Ceria, biasa, murung dan murung ya. Ya, murung itu aja lah. Murung dengan peluang sama aja kayak nomor 1 tadi sebenarnya. Peluang berturut-turut yaitu baris pertama 0,35, 0,24, 0,41. Nah, ini. Nah, untuk baris yang kedua sama aja, tinggal ganti cerianya sama biasa dan ganti ini peluangnya gitu. Untuk baris ketiga pun sama aja, tinggal ganti murung yang di sini jadi murung, terus yang di sini jadi ini ya, jadi di baris ketiga gitu. Nah, ini untuk kuis tahun lalu ya. Kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan cuy. Enggak lah ya pasti. Nah, kita lanjut aja. Ini sampai jam berapa, Cek, waktunya? Kita lanjut ke soal. Ini sebenarnya kita baru ke pertemuan keempat sih. Sampai pertemuan 2 sampai keempat ini yang kita bahas. Kita lanjut ke pertemuan kelima ya. Bahas tentang ini sebenarnya masih sama kayak tadi sih. Kelas-kelas dari ini. Nah, bahas dulu aja kali ya. Bahas dulu lah. Nanti untuk memperjelas lagi, misal kita ada soal kayak gini kan, untuk soal-soal UTS-nya nanti ada lagi ya untuk tutornya, maka itu kita persiapan aja mirip contoh-contoh soal UTS aja gitu. Untuk soal UTS tahun lalu besok dibahas lagi. Nah, yang A di sini soal 2 ya, di sini ada permasalahan kedua itu ya, tadi kan kuis. Yang ini diketahui matrik peluang transisinya satu langkahnya ini gitu, berapa langkahnya, berapa 4 kali 4 ya, tentukan kelas dari set rantai Markov di atas. Nah, untuk menjawab yang A kita butuh diagram transisinya kan, berarti ya kan. Berarti tentukan dulu diagram transisinya atau diagram ruang state-nya. Nah, pertama kita tulis kita mau apa di sini 0, di sini 1, di sini 2, berarti ada 3 state ya. 0 1 2 3 ya kan. Berarti di sini ada 0 1 2 3 ya kan. Nah, kita ini gambarkan ke sini dari 0 ke 0. Dari 0 ke 0 ada ya dia
Dari 0 ke 0 dia nilainya 1/3. 3. Hah? Dari 0 ke 0 1/3 ya. 1/3. Dari 0 ke 1 1/3. Dari 1 ya kan, dari 0 ke 2 0 nggak ada ya, dari 0 ke 3 juga 0 nggak ada. Terus dia dari 1 ke 0 dia ada 1/4. Ini arahnya lupa, jangan lupa tulis arahnya. Dari 1 ke 0 dia 1/2. 1/4. Dari 1 ke 0 1/2 kan. Nah terus dari 1 ke 1 dia juga ada, dari 1 ke 1 1/2. Terus dari 1 ke 2 0, 1 ke 3 juga 0. Nah terus dari 2 ke 1 dia ada 2 ke 1, panahnya ke sini berarti dia 1/4. Dari 2 dari 2 ke 0 ya, kok 2 ke 1 sih, sorry. 1 per dari 1 ke 1 berapa sih? 1 ke 1 1/2. Nah terus dari 2 ke 0 dia ada ya 2 ke 0. 2 ke 0 hari ini ke besok 1/4. Jika hari ini dia apa ya, ini basing gitu. Dari 2 ke 0 dia 1/4. Terus dari 2 ke 1 2 ke 1 1/4. Dari 2 ke 2 1/4. Dari 2 ke 3 1/4. Nah terus lanjut, ketiganya dia nggak bisa kemana-mana, cuma ada ke 1 ya. 3 ke 0 nggak ada, 3 ke 1 nggak ada, 3 ke 2 nggak ada, 3 ke 3 dia 1 ya kan. Nah ini juga kalau dijumlahkan 1 1 1 1. Nah ini udah, coba dicek lagi guys. Nah terus berarti kelasnya kita lihat dari mana. Kelasnya di sini ada 2 kelas. Gimana cara nentuin kelasnya? Ya kita pakai gambar aja gitu. Cari yang saling berkomunikasi dulu semuanya, ya kan. Cari yang saling berkomunikasi. Ini bener gak sih gambarnya cuy? 2 ke 0 1/4 ya kan, bener kok, bener kan, bener nggak cuy, siapapun, bener ya, coba dikoreksi dulu sih, Iya, benar. bener ya. Cuman kelihatan tanda panahnya bingung aja, Jol. Bener. Tapi benar. Oke sip. Nah, ini panahnya. Nah, 2 ke 0 1/4. Nah di sini yang saling berkomunikasi semuanya 0 1 2 ini semua saling berkomunikasi ya. 0 ke 0 ke 1 berkomunikasi ya kan, 1 ke 2 dia berkomunikasi, terus ya 0 ke 2 juga berkomunikasi. Maka ini satu kelas, sudah satu kelas. Nah terus di sini 3 nih. Kayaknya ini Jul, 1 ke 2 kayaknya nggak berkomunikasi. 1 ke 1 keduanya nggak ada. 1 ke 2, oh iya bener ini nih, gini 1 ke 2 1 ke 2 emang nggak ada. Oh ya nggak ada ya, berarti 1 ke 2. Oke, 1 ke 2 emang nggak ada yang nggak berkomunikasi ya. Oh ya benar nih, berarti di sini untuk menentukan kelasnya
cari yang berkomunikasi 0 ke 1, 0 ke 2. Nah, tetapi di sini untuk kelasnya ya berarti di sini kalau aku cari state yang saling berkomunikasi dan ya berarti di sini ada 0 sama 1 juga, 0 sama 1 kan, ya kan, satu kelas dan gini 0 sama 1 ini satu kelas berarti ya, karena kenapa ya, ini kayak satu lingkup gitu loh, kayak satu kelas tuh kayak satu kelompok gitu, dia tuh nih yang ini ya. Nah terus untuk yang kelas lainnya, untuk 2 sama 0, 1 sama 2 kan nggak berkomunikasi kan, 1 sama 2, makanya itu 0, 1, 2 ini nggak bisa, bukan satu kelas ya, karena ada step yang nggak saling berkomunikasi, yaitu 1 sama 2 gitu. Jadi yang hanya berkomunikasi semuanya yaitu antara set 0 dan 1, keduanya saling berkomunikasi, makanya itu tapi untuk yang 0 sama 2 apakah dia satu kelas? 0 sama 2 enggak ya, karena 0 2 ini hanya terhubung ke 0 gitu. Nah, 0 tapi 0 enggak terhubung ke 2 gitu kan. Enggak bisa gitu. Enggak berkomunikasi dia. Jadi 0 sama 2 bukan satu kelas. Nah, jadi kelasnya hanya satu ini ya. Iya, hanya satu ini kan. Ya enggak? Iya benar ya, hanya satu ini ya. Oke, benar. 1/4, berarti cek dulu. Benar. Ini berarti tadi aku salah ngerjain ini untuk yang eh, terus tentukan sentence yang recurrent maupun transient, ya kan, recurrent. Nah, untuk yang recurrent atau transient ya kayak tadi ya, pakai yang jika dia dari dirinya dia dari rumahnya dari nol, dia mau bergerak kemanapun, berarti semua state-nya ini saling apa ini, yang recurrent. Berarti dari nol misal dia mau ke 1, habis 1 dia balik lagi, dia 0 sama 1 ini recurrent ya, karena dia dia hanya dia bisa balik ke dirinya sendiri gitu. Misal kita dari satu satu mau ke 0 kan, bisanya dari 0 bisa kembali lagi ke 1 gitu. Jadi maupun sebaliknya yang dari 0 gitu, dia 0 ini nggak bisa beranjak di kelasnya gitu, nggak bisa main ke 2 sama 3 gitu. Jadi yang B yang B ya udah habis, yang B aku buat ini dulu, yang B ini sambil dikoreksi ya. Nah, untuk yang B recurrent itu 0 1 ya, step 0 itu di stepnya, step 0 1. Nah terus untuk yang 2, misal 2 ya, 2 ini main ke 1 aja, dia nggak bisa balik lagi ke 2 nantinya, karena nggak ada jalan yang menghubungkan dirinya ke 2 gitu. Nah makanya 2 ini transient. Yang 3 juga, yang 3, nah yang 3 ini apa, yang 3 ini recurrent ya, karena 3 ini ya hanya bulat aja ke diri dia sendiri gitu. Yang 3 ini dia nggak bisa main kedua gitu, jadi ya dia jalan-jalannya tetap di rumahnya sendiri gitu, tapi ya dengan begitu kan dia kemanapun dia pergi dia tetap balik ke dirinya sendiri gitu. Makanya yang transient transient itu yang state 2 doang ya, karena dia bisa pergi tapi dia nggak bisa balik gitu.
Nah, di sini yang recurrent itu 0, 1, 2, dan 3. Tuh. Itu aja sih untuk yang ini. Ya, gitu. Terus untuk yang kita berlanjut ke soal yang selanjutnya, satu soal lagi ya. Satu soal lagi. Sebenarnya ada dua soal lagi sih. Yang satu soal tugas di modul kelima, tapi kita bahas yang ini dulu karena aku juga penasaran sih sama ini. Nah, setelah ini kalau masih ada waktunya lagi kita bahas, setelah kita bahas soal yang ketiga ini ya, tiga ini, kita bahas soal yang di modul 5, 6 nih. Nah, ini tugas ini nih sebenarnya pengen dibahas sih, tapi ya nanti kita lihat masih ada waktu enggak. Ini aja waktunya kayaknya udah 5 menit lagi gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu untuk yang nomor 3 ini ya. Soal ini pertemuan 5 gitu. Atau modul ya, pertemuan terakhir kemarin gitu. Soal tipe-tipe soalnya kayak gini. Misalkan perubahan kelas sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu keluarga merupakan rantai Markov dengan matrik peluang transisi. Nah, di bawah ini matriknya ya. Nah, dalam jangka panjang, berapa proporsi dari keluarga yang tergolong kelas atas gitu. Nah, cara menyelesaikan ini dengan cara kita nyari ininya. Nah, di sini nanti insya Allah ada nyari ininya ya, yang P itu loh, persamaan SPL-nya gitu. Kita nyari P0, P1, dan P2 tuh. Nah, berarti solusinya dengan cara apa kemarin tuh kalau di modulnya ini dengan cara apa sih? Ini ya, distribusi limit. Nah, pakai distribusi limitnya dulu. Bentar. Nah, P0, P1 itu sebagai ininya, sebagai peluang persentasenya gitu. Ya, distribusi limit. Ya, distribusi limit. Pakai distribusi limit kita pakai yang P sama dengan P dikali P, dimana P-nya ya ini ya, P-nya itu 0,5, 0,3, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,1, 0,3, 0,2. Nah, ini kan kalau dijumlahkan juga semuanya 1 ya. Sama dengan 1, sama dengan 1, sama dengan 1. Nah, ini P-nya ini. Nah, terus kita cari P0, P1, P2 gini. Ini akan sama dengan P0, P1, P2. Karena ini kenapa P0, P1, P2? Karena ini ada 3 ya. Ada 3 step gitu ya. Ini bisa kita sebut step B, ini step M, ini step A gitu. Nah, makanya kita pakai 3P gitu. P0, P1, P2 gitu. Atau ini set 0, 1, 2 gitu ya. Nah, terus dikali dengan matriknya 0,5, 0,3, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,1, 0,3, 0,2. Nah, ini dikali nanti ketemu SPL-nya. Nah, di sini P0, P1, P2 ya kan sama dengan baris dikali kolom. Ini jadi kolom-kolom gini. P0 kali 0,5 berarti di sini nanti matriknya 1 kali 3 ya berarti. Panjang berarti 0,5 P0 ditambah 0,3 P1 ditambah 0,4 P2. Nah, ini seharusnya ke samping ya, tapi karena nggak muat kita lanjut ke bawah aja. Nah, lanjut ke bawah. Terus 0, berapa lagi berarti 0,4 P0 ditambah 0,4 P1 ditambah 0,4 P2. Nah,
Lanjut lagi ke bawah. 0,1 pi 0 ditambah 0,3 pi 1 ditambah 0,2 pi 2. Nah, ini matrik ya. Matrik. Nah, distribusinya. Nah, terus diperoleh SPL-nya, ya kan? Diperoleh SPL-nya berarti apa? Ya ini ya, pi 0 yang sejajar pi 0. Sebenarnya ini kan ke samping gitu ya. Jadi sebenarnya itu mereka saling sejajar gitu penempatannya, entry-entrynya. 0,5 pi 0 ditambah 0,3 pi 1 tambah 0,4 pi 2. Oke, pi 2. Nah, untuk yang pi 1-nya itu 0,4 pi 0 ditambah 0,4 pi 1 ditambah 0,4 pi 2. Nah, untuk yang pi 2-nya itu yang paling terakhir 0,1 pi 0 ditambah 0,3 pi 1 tambah 0,2 pi 2. Nah, ada satu lagi yang wajib kita tambahin berdasarkan sifatnya kan, pi 0 ditambah pi 1 ditambah pi 3 pi 3 lagi. Pi 2 itu sama dengan 1. Nah, ini untuk SPL-nya. Nah, dari sini kita mau cari pi 0, pi 1, pi 2, pi 3. Nah, kemarin kan kita udah nyari ini ya untuk yang persamaan yang 2 variabel doang kan. Nah, sekarang kita mau cari yang 3 variabel gitu. SPL 3 variabel gitu. Sebenarnya kita juga bisa pakai aturan Cramer sebenarnya. Kalau mau gitu ya. Yang cara di Madas TPB gitu, nyari X1, X2, X3-nya itu, atau eliminasi substitusi gitu. Aturan Cramer juga boleh, tapi kan itu panjang nyari determinan segala macam. Nah, kita pakai eliminasi aja gitu, dengan kita mengambil beberapa persamaan aja gitu. Nah, ini kita tulis ulang gitu, tulis ulang pakai substitusi, eliminasi aja. Ada 3 cara sebenarnya. Pakai eliminasi atau substitusi atau bisa juga aturan Cramer. Nah, tapi sebelum ke sini kita apain namanya, buat dalam kebersamaan sama dengan 0 dulu gitu untuk SPL-nya biar dia sama dengan 0 gitu. Nah, cukup kita ambil ini aja sih sebenarnya. Ambil yang ini aja, 3 persamaan aja. 3 persamaan aja. Supaya apa kan, kalau misal 3 variabel gitu kan kita cukup ambil 3 persamaan aja cukup, atau semuanya juga boleh sih sebenarnya, terserah gitu. Nah, kita pakai yang itu dulu, yang persamaan tadi kan pi 1 berarti nih pi 1 dikurang 0,4 pi 0 ditambah dikurang ya. Ini aku iniin ke sana gitu, balik pindah ruas ke sana gitu. Minus 0,4 pi 1 dikurang juga 0,4 pi 2 akan sama dengan 0. Ini untuk persamaan 1. Kita anggap ini persamaan 1. Nah, untuk persamaan 2 kita ambil yang ini, yang pi 2. Kan pi 2 dikurang 0,4 pi 0 dikurang 0,3 pi 1 dikurang 0,2 pi 2 itu kan akan sama dengan 0. Ini persamaan 2. Nah, ini sebenarnya bisa bisa dikurangkan yang pi 0 sama pi 1 sama pi 1, pi 2 sama pi 2, tapi nanti ya nanti aja. Nah, terus untuk yang persamaan ketiga ya kita pakai yang pi 1 ditambah, ini nggak usah dibuat 0 nggak apa-apa, pi 2 tambah pi 0 ya, dari pi 0 ditambah pi 1 ditambah pi 2 dia akan sama dengan 0, sama dengan 1 kok 0 sih. Ini persamaan 3. Nah, dari sini kita kurangkan terlebih dahulu nih. Pi 1
P1 dikurang 0,4 P1 kan, itu satu variabel gitu kan, P1 sama, atau kalau kita pakai X ya, sama-sama X gitu ya, P1 sama 1 dikurang 0,4 kan jadinya 0,6 ya, 0,6 di sini. Berarti di sini P1-nya hilang ya di sini. Plus ya berarti 0,6 P1. Ya kan? Ya enggak? 0,6 minus 1. Ya bener deh, plus dia. 1 dikurang. Berarti di sini jadi ditambah 0,6 Pi 1 ya kan. Nah, terus Pi 2 sama Pi 2, 1 dikurang 0,2, 0,8. 0,8 jadi plus ya, 0,8. Nah, ini persamaannya jadi seperti, tapi di sini tetap minus tadi karena dia tadi pindah ruas kan. Nah, ini persamaannya. Nah, nah terus sebenarnya persamaan ini juga sama aja kayak mau dibuat plus minusnya, dikali plus minus juga sama sih sebenarnya. Kalau kita pindah ruasnya ke sana gitu ya, kalau pindah ruasnya ini karena aku minus karena yang sebelah sini aku pindah ruas ke sini gitu, yang ini aku pindah ruas ke sini gitu. Tapi kalau yang ini doang yang dipindah ruaskan ke sini, ini semua jadi positif, kita pakai yang positif aja ya. Nah, ini jadi yang negatif gitu. Ini 0,6 ini jadi yang negatif, ini jadi yang positif, ini jadi positif. Kita pakai yang positif aja biar mudah. Sama aja sih sebenarnya. Ini positif, ini negatif. Tapi biar enak aja. Nah, ini jadi negatif gitu. Nah, ini 3 persamaan ini, kita pakai 3 persamaan ini untuk cari X1, X2 nya pakai eliminasi. Pertama kita mau eliminasi 1 dan 2. Nah, kita 1 dan 2, nanti 1 dan 3 gitu. Nah, 1 dan 2 berarti 0,4 Pi 0 dikurang 0,6 Pi 1 ditambah 0,4 Pi 0 sama dengan 0. 0,4 Pi 0 ditambah 0,3 Pi 1 ditambah dikurang ya, dikurang, oh sorry ini 0,1. Oh, ini 0,1 ya, kok 0,4 sih. 0,1 Pi 0 ya kan, karena kita peroleh dari sini tadi 0,1. Nah, kita mau eliminasi Pi 0 di sini, maka kita harus mengalihkan ini kan, kita eliminasi Pi 0 dari 1 dan 2, dari persamaan 1 dan 2. Maka yang ini kita kalikan 4 kan. Atau sebenarnya kalau ini kita nggak bikin pecahan juga bisa loh. Dikaliin ini apa namanya, 10 gitu. Dikaliin 10. Nah, berarti pertama ya. Pertama ini kita buat semuanya tanpa 0 ya. Kita kalikan 10 semuanya ya. Kecuali yang persamaan 3 gitu. Jadinya di sini 4 Pi 0 dikurang 6 Pi 1. Ini sebenarnya kalau eliminasi substitusi apa gini membebaskan kita sih, pakai gimana aja yang penting nggak menyalahi aturan gitu. Pi 2 itu kan sama dengan 0. Nah, ini yang pertama tadi 1 Pi 0 ditambah 0 pakai 0 lagi, 3 Pi 1 dikurang 8 Pi 2 sama dengan 0. Nah, ini kita mau eliminasi Pi 0, berarti ini yang dikali 4, ini dikali 1. Jadi 4 Pi 0 dikurang 6 Pi 1 ditambah 4 Pi 2 sama dengan 0. Di sini jadi 4 Pi 0 dikurang 3 kali 4 12 Pi 1 dikurang 32 Pi 2 sama dengan 0. Nah, ini kita kurangkan. Nah, akan sama dengan ini habis ya. Jadi ini habis. Jadi minus plus ya, berarti jadi ini plus ya. Jadi minus 18 Pi 1 ditambah 36 sama dengan 0.
Nah, maka kita ini lagi ya, kita sederhanakan lagi. Jadi 18 dikali minus P1 ditambah 2 ini P2 nya hilang, P2 sama dengan 0 kan. Nah, maka 18-nya kita lempar ke sana ke 0, jadi minus P1 ditambah 2P2 sama dengan 0. Nah, jadi 2P2 sama dengan P1 gitu. Nah, ini untuk persamaan 5. Nah, dari sini kita eliminasi P0 lagi. Dari 1 dan 3. Tadi kan berarti kita kaliin aja 4P0 dikurang 6P1 yang bersamaan 3 dikaliin 4 aja ya. 4P2 sama dengan 0. Nah, berarti tadi dikaliin aja 4 langsung. 4P1 ditambah 4P2 sama dengan 4. Berarti kan yang bersamaan 3 kita kali 4 gitu. Nah, kita kurangin berarti kurang, jadi hasilnya ini minus 10 P1 ya kan, P2 nya juga hilang sama dengan minus 4. Jadi P1 sama dengan 4/10. Nah, dari sini kita peroleh P2 nanti. Nah, ya kan tadi kan 2P2 sama dengan P1, berarti P2 sama dengan P1/2 sama dengan 4/10. 4/10 bagi 2 sama dengan 2/10 atau 4/20 kan. 4/20 sama dengan 2/10. Nah, tulisannya agak oret-oretan ya. Sama dengan 4/10 dibagi 2. 4/20 atau 2/10 atau 0,2. Nah, P1 udah dapat, P2 juga udah dapat, P3 nya kita peroleh dari persamaan 3. P2 kan 2/10 ya. Nah, persamaan 3 nya tadi kan P1 ditambah P2 tambah P3 sama dengan 1. Kita tinggal substitusi aja di sini. Maka 4/10 ditambah 2/10 ditambah P3 sama dengan 1. Maka P3 sama dengan 1 dikurang 4/10 ditambah 2/10. P3 lagi. Kan dari P0, P1, P2 maksudnya. Sorry. P0 berarti yang belum dapat P0 ya. P1 tambah P2 sama dengan gitu, diam aja loh cuy. Nah, terus di sini P0 berarti P0 ditambah P1 nya 4/10 ditambah 2/10 sama dengan 1. P0 sama dengan 1 dikurang 6/10 ya, atau 4/10 nanti. Nah, ini udah ketemu semuanya. P1 nya P0 sama dengan 4/10 atau 0,4 atau 40%. Terus P1 nya berapa? 4/10 atau 0,4 atau 40% juga. Terus P2 nya 2/10 atau 0,2, dia 20%. Nah, ini persentasenya untuk P1, P2, P3. Nah, persentase ini kita buat apa gitu? Buat yaitu menentukan ini tadi yang ditanya di soal. Dalam jangka panjang berapa
untuk menentukan proporsi dari keluarga yang tergolong kelas atas. Nah, yang ditanyakan kelas atas. Yang kelas atas berarti yang pi, kalau ini pi 0 ya, berarti ini pi 0. Kalau ini kita bicara tadi ini 0 ya. Ini kan ini 0, ini 1, ini 2. Berarti yang pi 2. Pi 2 itu berapa? Pi 2 itu 20%. Berarti jawabannya ya 20%. Proporsinya untuk dalam jangka panjang, proporsi dari keluarga yang tergolong kelas atas adalah 20%. Gitu. Nanti jawabannya yang pi 2 gitu. Nah, jadi apa ya? Ya inilah ya. Dari sini jadi yaitu gitu, sama dengan 20% gitu. Nah, ini paham lah. Nah, satu lagi sebenarnya udah ya, ini udah selesai. Tapi aku mau ngasih tahu aja, buat nyari eliminasi substitusi ini kita bisa pakai Excel aja untuk ngeceknya gitu, untuk ngecek bener enggaknya. Untuk cara ini, untuk nyari P0, P1, P2 nya pakai Excel, yaitu pakai cara matrik gitu kan. Kalau di matrik ya kan, kalau di matrik itu AX kan, kalau SPL ya, ini kalau SPL kita bawa ke dalam matrik kan AX sama dengan B. Nah, ketika kita mau nyari X kan itu A inverse dikali B kan. Nah, kita bisa pakai kan cara ini. Kalau kalau di sini kan kita bicara pi ya, berarti AP sama dengan B, ya kan? Berarti P ya sama dengan A inverse dikali dengan B. Nah, kalau kita bawa ke sini, ya matrik A-nya itu matrik yang mana? Nah, ini kita pakai yang mana? Pakai yang ini, persamaan 3 SPL ini, yang kita plotkan ke dalam matriknya. Nah kan, yang kita pertama tulis dulu ya. Tulis dulu di sini. Biar matrik A-nya itu apa, B-nya itu apa, B-nya itu apa gitu ya. Matrik A-nya itu ada kan tadi 3 SPL ya. Berarti di sini 4, kita pakai apa namanya? Yang udah dikali 10 aja gitu. Yang ini nih. Yang ini tapi dikali 10, atau mau pakai 0,4 juga nggak apa-apa sih. Pakai yang mana ya? Enaknya pakai yang dikali, sama aja sih sebenarnya. Aku di sini pakai apa sih? Pakai yang udah dikali 10, yang persamaan 1 2-nya. Berarti di sini 4. Nah, tulis dulu lah SPL-nya. Nanti pakai Excel gitu. Nyari A inverse-nya, atau kalau nggak pakai Excel ya pakai aplikasi lain juga bisa sih nyari A inverse. Tadi kan SPL-nya di sini 0,4 pi 0 dikurang 0,6 pi 1 ditambah 0,4 pi 2 sama dengan 0 kan. Nah, terus untuk yang keduanya 0,1 pi 0 ditambah 0,3 pi 1 dikurang 0,8 pi 2 sama dengan 0. Nah, pi 0 ditambah pi 1 ditambah pi 2 sama dengan 1. Nah, ini untuk matriknya. Nah, untuk matrik A-nya berarti A sama B-nya kan, ini SPL ini bisa kita plotkan ke dalam persamaan matrik gitu. Nah, berarti persamaan matriknya jadi ya kita pakai desimal aja lah. Nggak usah dikali 10. 0,1 ya, di sini 1. Pakai berarti di sini minus 0,6, 0,3, 1, 0,4, minus 0,8, 1. Ya kan, ini matrik A-nya, terus matrik P-nya ya di sini P0, P1, P2. Nah, di sini jadi matrik B-nya 0, 1, 0, 0, 1. Nah, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Ini tadi kan, ini tadi persamaan 1, ini tadi persamaan 2, ini tadi persamaan 3. Nah, gitu. Nah, dari sini kita nyari A inverse gitu kan. Ini kan sama dengan ini ya, A, ini P,
ini B gitu. Untuk nyari P-nya itu kan A inverse dikali B. Nyari A inverse-nya bisa pakai kalkulator matrik atau pakai Excel gitu. Kalau pakai Excel caranya tulis matriknya dulu 0,4 0,4 terus di sini minus 0,6 0,4 0,1 0,3 minus 0,1 di sini 1 1 1 kan. Terus di sini ini matrik A-nya ya, ini matrik B-nya aku tulis di sini. Dia isinya 0 1 karena nanti mau dikalikan 0 0 1. Nah, ini matrik B. Ini matrik A-nya. Ini ya buat ngecek aja sih gitu. Kita bener nggak sih gitu. Atau mau kalau soalnya nanti apa ABC gitu, biar kita bisa pakai cara cepet gitu, pakai matrik, pakai Excel atau pakai ini apa namanya kalkulator biasa juga bisa. Tapi kan nanti ngaliinnya juga manual kalkulator biasa. Terus berarti inverse matrik A. Cara nyari inverse matrik A, kita blok dulu ukuran 3x3 ya kan, 3 kolom dan 3 baris. Terus kita tulis sama dengan min first ya, min first kita tarik ini min first. Nah, kita blok semua matriknya, kita tutup, lalu kita klik CTRL shift enter, CTRL shift enter. Nah, ini matrik inverse-nya jadi ini ya, 0, ini 0,8 tadi ya. Oh, salah. Ini 0,1 sini 0,8. Nah, ini A inverse-nya ya. Sama aja kan. Ini aku pakai yang dikaliin 10. Ini matrik inverse-nya hasilnya ini sama aja hasilnya. Tapi ini aku yang pakai desimal aja sama juga hasil A inverse-nya. Nah, terus ini kan A inverse. Nah, hasil dari P tadi kan apa? Ini kan P ya. P kan A inverse dikali B, ya udah kita kalikan matriknya. Berarti kita blok dulu. Nah, terus kita tulis sama dengan perkalian matrik M. Lupa apa tadi? M mult ya, M mult sama dengan kita blok dulu deh. Blok dulu 3 karena apa? Karena matrik B dikalikan A inverse dikalikan B, 3 kali 3 dikalikan matrik 3 kali 3 dikali dengan matrik 3 kali 1, maka dia nanti hasilnya akan 3 baris 1 kolom kan. Makanya kita blok di sini ya 3 kolom 3 baris 1 kolom. Nah, maka kita tulis sama dengan, kita cari ininya, perintahnya mult. Nah, ini terus kita kepencet banget. Terus kita ini blok matrik A-nya dulu, A inverse-nya dulu, karena yang mau kita kalikan A inverse-nya dulu kan. Titik koma, habis itu klik titik koma, dikalikan matrik B-nya. Nah, ini. Set. Terus kita klik CTRL shift enter. Nah, nih hasilnya 0,4 0,4 0,2 sama kan kayak apa yang udah kita kerjain tadi. Nah, ini nanti ketemunya P-nya 0,4 0,4 0,2, atau P ini kan tadi kan vektor ya, isinya P0 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 ya. Ini aku kasih kok vektor sih, apa sih, matrik gitu ya. Ya, ini sama aja gini loh cuy, P0 P1 P2 ini isinya P0 P1 P2. Nah, gitu sih. Nah, gitu caranya, cara pakai matriknya, pakai cepetnya, pakai Excelnya gitu ya.
Itu aja sih, dari ini udah jam 10 ya. Mungkin udah ngaret 30 menit sih dari waktu awalnya. Tapi kalau mau lanjut nggak apa-apa sih. Tapi kayaknya udah, udahlah. Gimana? Udah ya cuy ya? Atau mau bahas soal tugas? Ngapa sih? Gimana? Ini untuk ini ada pertanyaan nggak cuy? Ini tadi cara cepatnya aja ya untuk nyari di matrik, atau pakai kalkulator juga bisa sih sebenarnya, kalkulator matrik. Tapi dia nanti ngaliinnya di sini manual, A dikali B-nya. Nah, tapi tetap ketemu juga deh, sama aja. Kayak Excel atau kalkulator matrik juga. Yang penting di sini bisa nentuin persamaan SPL-nya gitu. Iya, yang mau kita eliminasi. Untuk yang 3 kali 3. Kalau kita belajar kemarin kan di sini tuh 2 kali 2 ya yang dicontohin, ya kan? Ini 2 kali 2. Nah, terus yang 3 kali 3 kan langsung gitu aja kan? Langsung diketahui hasilnya aja gitu. Nah, baru kita perjelas di sini sih sebenarnya tadi. Gitu yang contoh soal ini. Nah, ini contoh soal 3 ini. Ada yang ditanyakan nggak cuy? Atau mau ada yang nambahin? Silakan yang mau ini cuy. Yang apa namanya? Yang mau nutorin. Jul mau nanya sih Jul, Oh, mau nulis yang mau gimana? nanya. Oh, mau nanya. Mau nulis. Gimana? Maaf tadi nggak nyimak sih. Heeh. Ini itu yang dari keluarga tergolong kelas apa? Kelas atas gimana tadi Oh, nentuinnya? ini 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 kan dia sebagai set 0, set 1, set 2 Kak. Kelas bawah, menengah, atas. Nah, yang kelas atas itu yang P3 gitu. Yang P3 P2 gitu, yang dicari itu P2-nya, Tri. Ya, kalau yang ditanya tergolong kelas menengah, kelas bawah, berarti dia nanti pakai P0 gitu. Kalau yang ini pakai P0, yang dicari berarti P0. Kalau yang ini dia kalau baris kedua, dia ini tergantung state-nya. Ini dia P banyak state-nya gitu. Ini P1, yang atas itu P3, baris ketiga itu P3 gitu. Itu trik. Oh ini ya nilai pi-nya gitu ya. Nilai P-nya. Nilai P-nya yang ditanya itu nilai P-nya. Hmm. Nah, nilai P Oh itu iya ya. nanti dijadiin persen. Oh ya Jul mau tanya sih satu lagi yang Heeh. di apa? Yang tadi yang nomor atas loh, yang grafik apa sih itu Yang yang apa? ada stat-statnya tadi. Nah, Ini. di sini. Heeh. Nah, ini tuh kalau dia stat dia sendiri balik ke dia sendiri itu panahnya bebas nggak sih? Atau Heeh. harus kayak ada ke kanan ke kiri? Enggak, Bebas ya? bebas. Bebas, trik, bebas. Bebas, bebas, Gimana? bebas. Bebas nggak sih? Bebas, bebas. Misal nih Bebas, kayak 0 ke 0 sama 3 ke 3, yaitu 1 ke 1, 2 ke 2. Nah, itu panahnya tuh harus ke kanan atau ke kiri gitu. bebas, trik. Setauku sih bebas. Mau ke sini juga boleh. Setauku bebas ya. Ini kan yang kamu tanyain dari sini ke sini atau dari sini ke sini gitu kan? Antara Iya, heeh, gitu. sama aja sih. Menurutku sama aja sih. Enggak, tapi nanti ya Oh, sama nggak ya. tahu. Menurutku doang sih, tapi nggak tahu nanti. Ya menurutku sih sama. Eh, Mungkin cukup 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 nggak? Jul, mau nanya yang ini loh, yang kata kamu ditulis ke samping-samping tuh maksudnya gimana ya, Jul? Hah? Yang mana? Yang ini tuh ditulis ke samping kata kamu tadi. Oh, ini. Ini loh, matriknya loh. Matriknya sebenarnya ini ke samping nulisnya. Sebenarnya ini matriknya itu nulisnya itu lanjut ke sana terus loh. Tuh, Terus dia kayak tambah gitu apa gimana sih, Jul? bukan tambah. Dia sejajar. Misalnya gini. eh aku tulis misal ya, aku misalin di sini aja deh. Ini P0, ini P1, ini P2.
Nah, nanti tuh ini aku misalin yang ini aku misalin A. Ini A, ini aku misalin B, ini yang ini aku misalin C. Nah, nanti itu akan sama dengan gini loh. A, B, C gitu loh. Karena kan kalau aku tulis ke samping kan nggak muat gitu, Ja. Gitu, Ja. Nggak, tapi nggak ditambah gitu. Nggak, dia nggak berhubungan. Ya dia kayak space aja loh. Matriks 3 kali 1. Eh, 1 kali 3, 3 kali 1. 1 baris 3 kolom. Gitu. Matriks 3, 1 kali 3 gitu, Ja. Berarti tinggal dikasih jarak aja gitu ya. Heeh, heeh. Kalau muat mah nggak apa-apa ditulis. Duh, Oke, makasih. oke. Jul, Heeh. boleh minta contohnya nggak sih? Oke, nanti dibagiin. Nanti dijadiin. Oke, makasih. Oke. Nanti UTS-nya ada tutor lagi ya, nggak tahu sama siapa sih. Nanti tutor lagi. Ini bukan bahas UTS ya, yang ini. Kalau UTS ada lagi nanti ikutin aja programnya dari akademik. Nanti itu ada lagi itu. Ini kita bahas saja soal-soal kuis-kuis tahun lalu. Ini suaranya kecil banget tahu. Oh iya ya, ya iya diikutin aja gitu program dari akademik besok untuk yang apa bahas kuis apa UTS soal UTS tahun lalu gitu. Kalau yang ini cukup sampai ini aja sih materi-materinya aja, soal-soal yang beragam aja dari modul-modulnya. Mungkin nanti aku bagiin aja lah ini. Sebenarnya aku mau bahas satu lagi sih tugas yang ini, tugas yang ada di modul 5, tapi nanti aku bagi catatannya aja, tulis aja aku catatan, tak bagiin aja sama berbarengan sama ini catatan ini. Itu aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf.